perkara-perkara yang Tuhan akan lakukan di tengah-tengah kita. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, sekali lagi mari kita jaga protokol kesehatan Bapak Ibu Saudara ya. Tetap gunakan masker, kursinya sudah diatur gitu kan. Tapi kalau saudara yang di tempat ini mau maju ke depan, boleh saudara ya. Yang mau maju ke depan nih kayaknya di belakang penuh banget, boleh geser gitu kira-kira. Yang di sini juga mungkin Bapak Ibu juga boleh angkat tasnya, bawa Alkitabnya maju ke depan, enggak apa-apa. Puji Tuhan. Kalau sudah nyaman juga enggak apa-apa saudara. Yang penting kita mau ketemu Tuhan hari ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah juga untuk tetap on cam, nyalakan kamera yang ada di device Bapak Ibu, dan juga audionya tolong di nonaktifkan atau di mute saja supaya tidak mengganggu jalannya ibadah selama ibadah ini berlangsung. Dan jangan lupa juga yang paling penting adalah siapkan charger untuk handphone, untuk tab, untuk laptop, untuk komputer saudara atau device yang Bapak Ibu Saudara gunakan supaya tidak putus di tengah-tengah, begitu saudara ya. Jadi kita bisa ikut ibadah ini dari awal sampai akhir, sampai doa berkat, dan kita percaya perkara-perkara besar mujizat Tuhan dinyatakan atas kita. Yang percaya yuk tepuk tangan sama-sama yang meriah buat Tuhan, katakan haleluya. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama sebelum mulai kita akan deklarasikan bersama Pentakosta ketiga Bapak Ibu. Puji Tuhan. Akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita kesatu dalam doa. Korabashikata kayaralabaya sikana mayaralabaya ralabaya ralaba. Korabata karalabaya sikana mayaralabaya ralabaya ralabaya ralaba. Korabata karabashikana mayaralabaya ralabaya ralabaya ralaba. Korabata karalabaya sikana mayaralaba. Korabata karalabaya ralabaya ralabaya sikaralabaya ralabaya ralabaya ralaba. Hirabata karalabaya ralaba laba 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 laba. Korabata karalabaya ralabaya ralaba laba 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 laba. Hirabata karalabaya se. Kami datang pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa persembahan kami, ibadah kami, hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, kesalahan dan dosa kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersatu hati. Kami bersatu hati, kami membawa bangsa kami yang kami kasihi, Indonesia, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Damai sejahtera Tuhan atas negeri kami yang tercinta Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keadaan bangsa kami yang kami tahu hari-hari ini semakin baik Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk setiap yang terjadi di negeri kami Tuhan. COVID-19 Tuhan Yesus, kami percaya hari-hari ini lebih diam dan tenanglah. Varian baru apapun yang akan muncul yang sudah diperkatakan oleh manusia dan peneliti yang ada Tuhan, kami percaya Indonesia bebas. Bebas dalam nama Yesus. Bebas dalam nama Yesus.
Kami berdoa Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada atas bangsa kami. Krisis ekonomi tidak terjadi di negeri kami Tuhan. Tidak terjadi di negeri kami. Negeri kami kaya, makmur, pertumbuhan ekonomi semakin dahsyat hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, lalukan krisis dari bangsa kami. Kami berdoa pemerintahan bangsa kami, Presiden kami Bapak Jokowi Tuhan. Wakil Presiden kami Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Setiap jajaran menteri yang ada Tuhan, berkati mereka. Mereka bekerja dengan roh takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk anggota DPR MPR Tuhan, TNI, Polri, jajaran menteri yang ada Tuhan, pemimpin dari pusat sampai ke daerah. Satu garis kepemimpinan Tuhan ada pada presiden kami Tuhan. Berkati presiden kami, wakil presiden kami, semua jajaran yang ada, instansi yang ada Tuhan. Bapa, terima kasih. Indonesia bangkit dalam nama Yesus. Generasi Yeremia bangkit di bangsa kami. Pentakosta ketiga ada di bangsa kami dan bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan, pemimpin-pemimpin di bangsa kami lahir karena takut akan Tuhan. Generasi Yeremia memimpin negeri ini hari akan terjadi dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan. Kami minta kesehatan yang sempurna. Kami minta pengurapan keselamatan Tuhan. Terima kasih Kau berkati lindungi hamba-Mu sepanjang perlindungan hamba-Mu sepanjang ini Tuhan. Dan kami akan melihat Kau pakai hamba-Mu dengan dahsyat Tuhan. Berkati Tuhan Ibu Hermin Tuhan. Berkati anak cucu dan mantunya. Berkati keempat wakil gembala sidang kami beserta keluarga mereka Tuhan. Ada unity, kesatuan hati ada pada mereka lebih lagi Tuhan. Bapak terima kasih untuk karyawan kami. Bapak Pendeta Yohanes Raja Guguk Tuhan. Beserta istri Ibu Olga Tuhan. Kami berdoa untuk wakil-wakil karyawan kami Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu dan keluarganya. Pengurapan Tuhan turun atas mereka lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus. Untuk hamba-hamba-Mu, untuk gembala kami Bapak Pendeta Horatis Romuli, untuk wakil gembala kami Bapak Pendeta Oki Arfianto, berkati istri, berkati anak, berkati cucu dan mantu, berkati pekerjaan usaha mereka Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang luar biasa, yang setia melayani Engkau Tuhan. Hati hamba ada pada mereka, hati yang terus melayani Tuhan ada pada mereka Tuhan. Pagi hari ini kami angkat tangan kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Urapi keaning Tuhan. Saat dia berdiri di sini Tuhan, bukan dia yang berdiri tapi Yesus. Tuhan Yesus yang berdiri atas hidupnya Tuhan. Saat dia menyampaikan isi hati Tuhan, Engkau lepaskan firman yang berkuasa atas mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dari ujung kepala sampai ujung kakinya Tuhan. Bukankah Aning lagi yang berdiri di sini? Yesus yang berdiri. Saat dia mengangkat tangan, Engkau yang mengangkat tangan menggantikan dia. Saat dia menyampaikan firman Tuhan, urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Urapi hatinya. Hati untuk anak-anak Kau berikan kepada Kak Aning lebih lagi Tuhan. Otoritas Allah ada pada hamba-Mu Tuhan. Biar firman yang tajam yang dia lepaskan membangkitkan kami, terutama keluarga-keluarga, anak-anak generasi ini Tuhan. Berkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu yang luar biasa. Yang via onsite, online maupun YouTube Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, jemaat di rumah-rumah atau yang menonton dalam melalui YouTube yang live hari pagi ini Tuhan. Tuhan berkati mereka. Tuhan urapi mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang mengalami masalah Kau angkat masalah mereka. Berkati hamba-hamba-Mu. Berkati keluarga demi keluarga. Rumah tangga demi rumah tangga. Anak-anak sekolah minggu diberkati. Bayi-bayi balita. Jisim, yud, dewasa muda. Semua diberkati oleh Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, ibadah hari ini Kau ambil alih Tuhan. Ambil alih ibadah kami. Biarlah hadirat Tuhan, kuasa Tuhan nyata atas tempat ini Tuhan. Sekali lagi berkati worship leader, berkati pemain musik Tuhan. Berkati kami semua yang melayani. Gembala-gembala kul,
guru-guru sekolah minggu, setiap departemen yang ada, Tuhan berkati kami semua. Kami terus dalam hadirat Tuhan. Tuhan, satu hal yang kami tahu, pendoa-pendoa syafaat Tuhan berkati mereka lebih lagi Tuhan. Pakai hamba-hambamu nih Tuhan. Satu hal yang kami tahu, biarlah ibadah ini Kau ambil alih. Setiap orang yang menonton melalui YouTube, yang ikut ibadah live pagi ini, yang ikut Zoom Tuhan, semua diberkati dan dilawat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami siap masuk lebih dalam lagi Tuhan dalam budak ibadah kami pagi ini. Di dalam nama Yesus katakan, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan lebih lagi. Haleluya. Boleh saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Dan saya percaya hari ini hari yang luar biasa. Katakan amin. Karena pribadi yang luar biasa itu hadir di tengah-tengah kita. Coba lihat kiri kanan saudara dulu. Bilang begini, Tuhan Yesus dahsyat. Kiri kanan saudara bilang, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Sorakan. Woo! Mari memuji Tuhan yuk sama-sama. Boleh angkat dua tangan kita di hadapan Tuhan, bilang begini. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Boleh tepuk tangan yuk sama-sama. Hop. Engkau dahsyat di hidup kami. Engkau yang terbesar dan mulia Tuhan. Yes. Haleluya. Dan kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Yuk katakan sama-sama, segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari sama-sama. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, memuji Tuhan, memujimu. Amin. Tuhan kita dahsyat saudara. Oh, 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 oh. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari sama-sama yuk. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Lagi. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu ya Tuhan. Boleh tepuk tangan di atas kepala yuk sama-sama.
lagi. Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Semua memuji Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, katakan Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan Voice of Pentecost terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schramm, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up-to-date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan
ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini. Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. Saudara, Tuhan tidak mau hubungan saudara dengan ayah saudara yang mungkin pernah dirusak oleh iblis menjadi merusak hubungan saudara dengan Bapa di surga. Walaupun ayahmu sudah lama tidak ada, saudara, engkau tetap punya ayah. You are here, and you're working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah. Waymaker. Peduli apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. Cara Yesus menyembuhkan, yang pertama, Tuhan akan ubah paradigma kita. Tuhan akan merubah cara berpikir kita. I worship you. You are here, you're turning lives. Saudara, semua yang dicuri iblis akan dikembalikan kalau saudara mau sungguh-sungguh dilepaskan. I worship you. You are here, mending every heart.
Saya percaya semua kita tetap sukacita, katakan amin. Biar apa yang menjadi kerinduan kita hari ini kita mau bawa di hadapan Tuhan, dan Tuhan lakukan perkara yang besar. Mari sebelum kita boleh lebih lagi, kita akan bersama-sama membaca Mazmur 91 sebagai doa kita bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersama-sama perkatakan Mazmur 91. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan Voice of Pentecost, Bapak Ibu. Haleluya. Mari tundukkan kepala sekali lagi di hadapan Tuhan. Kami tahu ada banyak perkara yang Tuhan sediakan buat kami. Kami tahu ada banyak berkat yang Tuhan boleh sediakan buat kami. Hari ini kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami mau datang tidak dengan tangan yang hampa, tapi kami mau datang Tuhan dengan kerinduan kami. Kami mau datang dalam penyembahan kami kepadamu, karena kami tahu Engkau alasan untuk setiap kami hidup. Engkau alasan untuk kami melakukan apa yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau alasan untuk setiap kami bersyukur, karena kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Meskipun badai goncangan persoalan masalah terjadi dalam kami, tapi kami tahu tangan-Mu yang kuat tetap memegang setiap kami. Oleh karena itu hari ini kami datang dan kami mau berkata, Tuhan terima kasih banyak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu atas kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh, kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Oh, rabaya rabara labara labaya dara labaya nara lamaya nabara labara labaya dara labo. Syada bara labara labaya
Wow. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Panggil nama Yesus, katakan Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, kami cinta Engkau Tuhan. Yes Lord, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi panggil Yesus. Yesus, kau baik, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku
Yes, Lord. Wow. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow, yes Lord. Kami sayang padamu ya Tuhan. Kami sayang padamu ya Tuhan. Tidak ada pribadi yang kami mau sembah selain daripadamu ya Tuhan. Biar lawatanmu ya Roh Kudus mengalir tengah-tengah kami hari ini. Kami angkat dua tangan kami dan kami mau katakan Tuhan ini kami umat-Mu. Oh. Yes Lord. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan. Kami gak bisa jalan sendiri Tuhan. Jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami jalan sendiri. Butuh Tuhan dalam hidup ini. Kami perlu Kau Tuhan.
nama Yesus. Hari ini kami datang bukan karena kami sedang kejar mujizat kesembuhan. Hari ini datang bukan karena kami mau kejar utang-utang kami dilunasi. Hari ini kami datang di tempat ini, berkumpul di tempat ini. Kami cuma mau buktikan kami sayang sama Yesus. Kami cuma mau buktikan betapa kami butuh hadirat-Mu lebih lagi, Tuhan. Tuhan, ibadah hari ini kami berdoa, kami bersepakat bukanlah ibadah yang biasa-biasa saja. Akan ada kelepasan, akan ada pemulihan, yang lemah dikuatkan. Biarlah kasih Tuhan terus memenuhi kami. Roh Kudus kuasai setiap kami. Kami mau lepaskan semua masalah kami hari ini, saat ini ya Tuhan. Kami mau cuma dengar suara-Mu ya Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan. Jadikan kami tanah yang subur. Pakai lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan. Agar cuma yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini cuma kebenaran firman Tuhan. Cuma apa yang Engkau mau Engkau dengar oleh jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Yes, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you teman-teman tim musik. Keren banget. Saya juga mau say thank you yang jarang banget. Saya mau say thank you juga untuk para pendoa. Thank you so much. Terima kasih. Izin buka masker ya. Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara. Waduh, sudah dipulihkan belum? Sudah. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya sudah pulih. Kurang. Kalau sudah pulih harus lebih semangat lagi. Saya sudah pulih. Saya sudah pulih. Saya sudah pulih. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Keren. Tuhan Yesus berperkara setiap kita pribadi lepas pribadi ya. Hari Senin kemarin ya. Boleh lambaikan tangannya siapa yang kemarin ikutan HMC di tempat ini. Wow, keren banget. Banyak jiwa-jiwa dilepaskan, banyak jiwa-jiwa dipulihkan. Yuk beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Keren. HMC kemarin itu Healing Movement Camp. Itu bukan semata-mata bukan karena Raden Saleh bikin program. No. Kita mah kalau nggak ada program aja lebih enak ya, nggak susah, nggak capek ya. Tapi itu semata-mata adalah pengennya Tuhan, maunya Tuhan. Selama sesi HMC, sesi demi sesi, bahkan sebelum mulai nih ya, baru sesi 1 nih, mau mulai sesi 1, baru pujian penyembahan dibawain sama Kak Iwan. Itu saya tuh udah ngerasain hadirat Tuhan yang kayak Tuhan tuh sayang banget sama kita. Saya tuh nggak tahan keluar air mata terus gitu ya. Aduh, kayak Tuhan sayang banget sama saya. Tuhan sayang banget sama setiap kita yang hadir. Kayaknya hari itu Tuhan tuh hadirat Tuhan tuh wow, kayak Pak, hari itu kenceng banget. Yang setuju sama saya boleh lambaikan tangannya. Yes. Tapi hari itu, hari Senin tanggal 16 Mei kemarin, saya nggak bertugas jadi fasil. Dan memang kayaknya saya nggak pernah ngambil pelayanan jadi fasilitator di setiap HMC dan RTS yang saya ikutin. Karena saya itu agak kesulitan mendoakan orang. Saya itu agak kesulitan kalau mendoakan orang yang lebih tinggi daripada saya. Jadi kalau fasil kan mau tinggi mau pendek tetap harus didoain ya. Itu saya tuh kalau jadi fasil tuh bener-bener bergumul. Bayangin kemarin tuh ada juga yang lebih tinggi dari saya tuh harus bener-bener ini begini nih, kaki tuh begini, saya tuh ngeri jatuh gitu. Nah itu makanya saya jangan jadi fasil deh, bukan yang gak mau, cuman saya kesulitan mendoakan orang yang lebih tinggi daripada saya gitu. Oke? Nah dalam HNC kemarin kita percaya kita semua sudah dipulihkan. Kita percaya hubungan kita dengan Bapa di surga sudah dipulihkan dengan cara kita mengampuni Bapa yang ada di keluarga kita, Bapak kandung kita, Bapak biologis kita. Dan kita percaya gambar diri kita sudah dipulihkan. Semua luka batin kita dibuka dan dipulihkan. Kita ngampunin orang yang suka nyakitin kita. Kita ngampunin orang yang pernah memfitnah, mengkhianati kita. Dan bahkan kita dilepaskan. Sudah pulih, sudah dibebaskan, sudah dilepaskan. And then what's next? Terus ngapain?
Udah pulih, udah sembuh. Terus ngapain? Boleh multimedia bantu? Saya di sini kelihatan gendut nggak sih? Oke, multimedia, what's next? Sudah dipulihkan. Kita sama-sama bilang, saya sudah pulih, yes. Saya sudah pulih, yes, yes. Sampai 3 kali, saya sudah pulih, yes, yes, yes. Terus apa? What's next? Oke, next slide. Apa yang harus kita lakukan? Go, pergilah. Hah? Udah dipulihkan, udah disembuhkan, sudah dikuatkan. What's next? Go, pergilah. Aneh ya, nggak ngerti ya. Complicated nih kayak khotbahnya ya. Pendetanya amatiran. Iya, saya amatiran. Oke, yuk next slide. Kita coba buka di Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Waktu kita sudah dipulihkan, dibebaskan, dilepaskan. What next? Apa Tuhan selanjutnya? Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yohanes 8. Saya mau cerita nih, Yohanes 8 ini isinya tentang satu kisah di mana ada kedapatan seorang perempuan yang ketangkep basah sedang berzina. Waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar di bait Allah. Rame dong, ngajar ya Pak, lebih rame daripada ini, di bait Allah. Terus tiba-tiba ada gerombolan para imam, orang-orang pasti duduk gitu. Pada datang terus mereka mengarak seorang perempuan yang kedapatan sedang berzina. Ditaruh perempuan itu di tengah-tengah Tuhan Yesus. Terus mereka bilang, Yesus, perempuan ini kedapatan sedang berzina. Kalau sesuai hukum Musa, hukum Taurat, orang yang kedapatan berzina diapain? Dilempari batu, dirajam sampai mati. Terus mereka bertanya, kalau sama kamu Yesus, kamu ngapain? Gitu ya. Mereka itu bukannya nanya gara-gara mereka nggak tahu dan mereka pengen tahu. Bukan, tapi mereka sedang pasang jebakan Batman. Mau ngejebak Tuhan Yesus nih. Apa jawaban Tuhan Yesus? Terus mereka tungguin. Tuhan Yesus cuma membungkuk di tanah sambil nulis-nulis. Sampai saat ini nggak ketahuan tuh ya tulisannya apa. Waktu itu belum ada CCTV soalnya ya. Jadi kita nggak tahu ya Tuhan Yesus nulis apa. Terus ditungguin, apa Yesus? Apa jawabanmu? Mau diapain perempuan yang kedapatan berzina ini? Terus Tuhan Yesus bangkit dan bilang gini, ada enggak orang yang berani lempar batu pertama nih, boleh silakan lakukan hukum rajam itu, lempari dia batu. Tapi yang pertama nggak boleh berdosa. Syaratnya kau boleh lemparin ini, boleh hukum perempuan ini, tapi dengan syarat kamu nggak boleh berdosa. Ada enggak? Siapa di tempat ini yang tidak berdosa boleh lakukan hukuman rajam itu? Pada diem loh. Pada diem, satu persatu meninggalkan tempat itu. Dimulai dari mana? Dimulai dari yang paling tua. Kenapa dimulai dari yang paling tua? Karena ngerasa, umurnya udah banyak ya. Berarti kan kalau umurnya udah banyak lebih banyak dosanya gitu kali ya. Gitu kali ya. Jadi dimulai lama-lama gak ada. Lama-lama sepi. Lama-lama tinggal Yesus dan perempuan yang kedapatan berzina itu. Terus Yesus tanya sama perempuan itu, hei kamu, perempuan, semuanya udah pada pergi. Kamu lihat deh, ada gak yang hukum kamu? Akhirnya perempuan yang kedapatan berzina itu ngelihat, oh iya, gak ada. Karena kan dia namanya orang diarak gitu ya, kegep basah, kedapatan melakukan perzinahan itu rasanya gimana gitu ya kalau kita ngebayangin si perempuan itu. Gak ada loh ternyata, gak ada, semuanya gak ada, udah pada pergi. Terus Tuhan bilang gini, gak ada kan? Tidak ada Tuhan, kata perempuan itu. Terus Tuhan jawab apa? Lalu Yesus bangkit berdiri kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawab perempuan itu apa? Tidak ada Tuhan. Lalu Yesus berkata apa? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Waktu si perempuan itu tahu dirinya diampuni, itu bukan dosa sembarangan loh ya zaman itu ya, hukumannya dirajam. Waktu perempuan itu merasa diampuni, dikasih kesempatan kedua, dosanya sudah dilupakan sama Tuhan. Karena Tuhan bilang aku tidak menghukum engkau. Rasanya itu dia kayak menemukan sesuatu yang lega banget, rilis banget, healing banget. Wah pokoknya seneng banget.
Rasanya si perempuan itu bilang, udah aku gak mau kemana-mana, aku mau deket-deket Tuhan aja. Aku ngerasa damai, aku menjadi pribadi yang berbeda. Tapi Tuhan bilang apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Waktu kita dipulihkan di HMC, kita dikuatkan, kita sudah ngampuni orang, kita sudah dilepaskan. Tapi catat baik-baik, itu tidak berhenti di satu momen. HMC itu bukanlah momentum yang nantinya menghasilkan monumen. Momentum itu apa? Momentum itu adalah hari di mana dikenang gitu ya. Jadi kayak misalnya perayaan gitu itu momentum. Yang kadang momentum itu pun menghasilkan monumen. Tahu monumen? Monumen itu kayak Monas, kayak prasasti itu monumen. Yang akhirnya malah disembah-sembah. Bukan, HMC bukanlah momentum. HMC adalah suatu movement buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nih ya, saya ilustrasikan begini. Saya kan guru sekolah minggu, jadi saya harus pakai gerakan. Waktu kita berdosa madep sini. Madep sini nih. Ini dosa. Kita dosa percabulan, dosa bohong, dosa korupsi, doa membunuh, mencuri. Terus dipulihkan. Madep ke sini. Berbalik arah. 180, bukan 360 ya. 360 balik lagi gitu ya. 180 derajat. Waktu kita berbalik, 2 Tawarik 7, 14 bilang apa? Saya bacain ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Kemarin kita sudah sama-sama merendahkan diri. Berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Kita berbalik, ini masa lalu kita, ini kejahatan-kejahatan kita. Kita sekarang ada di posisi ini, membelakangi semua masa lalu kita. Terus apakah kita cuma stay, tiba-tiba waktu berhenti, terus gak akan ada lagi kejadian dalam hidup kita? No, Tuhan bilang apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Hei, masih hidup di dunia. Balik ke aktivitas kamu, balik ke keseharian kamu. Saudara dengar, waktu kita dipulihkan, kita ngampuni papa kita, sehingga membuat gambaran kita dengan gambaran Bapa di surga itu pulih. Kita ngampunin papa kita sudah dipulihkan, kita ngampunin orang yang bersalah sama kita. Tapi catat, kita yang dipulihkan, kita yang ngampuni. Begitu kita pulang ke rumah, kita ketemu sama bapak kita nggak? Bisa jadi dia belum dipulihkan, bisa jadi dia akan lebih menyakiti kita. Kemana aja sih seharian? Dasar nih anak gak tahu diri, libur begini malah seharian baru pulang. Dari HMC Pak dipulihin. Apa itu HMC? Bisa jadi kata-katanya jauh lebih kasar. Bisa jadi orang yang nyakitin kita jauh lebih menyakiti kita di hari-hari ke depan. Waktu kita dipulihin, tidak ada yang berubah. Langit tetap berwarna abu-abu, no, langit tetap berwarna abu-abu ketika mendung. Gak ada langit tiba-tiba berwarna pink ketika mendung kan? Tidak ada yang berubah. Situasi orang-orang sekelilingnya tidak berubah. Yang berubah siapa? Kita. Waktu sudah dipulihkan dan kita melangkah. Next slide. Waktu kita dipulihkan dan kita melangkah. Kita yang berubah. Kita yang melakukan sesuatu. Tuhan bilang pergilah dan jangan berbuat dosa. Kalau sudah ngampuni papa kamu, sudah ngampuni suami kita, sudah ngampuni istri kita, bahkan kita sudah ngampuni siapa? Mertua, menantu, siapa? Sebut namanya. Ketika kita masuk lagi dalam kehidupan sehari-hari, kita disakitin lagi, kita dicaci lagi, kita dikasarin lagi, kita dihianati lagi. Tuhan bilang apa? Jangan berbuat dosa. Artinya apa? Jangan simpan kepahitan lagi. Artinya apa? Jangan ingat-ingat yang kemarin udah ada di belakang kita. Harus pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Pergi itu, ini pergi ya, ini stay, ini di tempat. Pergi artinya ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang berpindah, ada sesuatu yang Kita semua mau hidupnya dipulihkan dan berubah menjadi pribadi-pribadi yang baru. Perubahan itu cuma satu cirinya. Kalau ada yang bergerak. Mimbar ini stay di sini dari pagi sampai malam. Bisa dikatakan berubah?
Kenapa? Nggak pindah. Kita mau berubah jadi pribadi yang baru. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Oke, next. Pergilah yang kedua. Kita baca di Matius 19 ayat 21. Pergilah yang kedua, Tuhan bilang. Pergilah, jualah segala milikmu, engkau akan peroleh harta di surga. Ini cerita tentang apa? Ada yang ingat di Matius 19 ini? Ini adalah kisah di mana ada seorang anak muda kaya. Crazy rich. Mungkin depannya namanya Indra ya. Crazy rich. Dia datengin Yesus. Yesus. Aku pengen dong dapat sesuatu. Aku pengen hidup yang kekal. Aku pengen masuk surga gitu. Oh ya udah. Turuti aja firman Tuhan. Turuti aja apa yang sudah Tuhan katakan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan berbohong, jangan mencuri. Hormatilah orang tuamu, kasihilah sesamamu manusia sendiri. Terus kata si anak muda ini bilang, udah Tuhan, udah. Waktu kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita datang nih. Om Romoli, aku mau dong sungguh-sungguh ikut Tuhan. Aku mau dong bertumbuh. Aku mau dong dapat hidup yang kekal itu bersama Tuhan di surga nanti. Om Romli bilang, oh oke, good. Anak muda yang luar biasa, punya potensi. Kalau gitu ikut cool. Datang menara doa ya, baca Alkitab ya. Ya, kalau ada kegiatan-kegiatan rohani, ikutan ya. Udah Om, aku tuh anggota cool yang rajin banget, gak pernah absen. Kalau absen juga pasti aku ngasih tahu deh, aku bayar kalau absen gitu. Terus ikut menara doa, udah Om, udah ikut menara doa. Ikut baca Alkitab, ikut Om, sudah semua Om. Wow, keren banget gak nih? Keren banget kalau udah kaya, terus semua yang Tuhan suruh, semua yang pemimpin rohani kita minta kita lakukan, sudah dilakukan semua. Ini ciri-ciri mantu ideal. Ada gak ya? Tapi Tuhan bilang apa? Boleh slide-nya? Tuhan bilang apa? Belum sebelumnya. Oke, Tuhan bilang, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milik. Jualah segala milik. Sekali lagi, sama-sama katakan, jualah segala. Dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Jual segala harta milik. Waktu itu yang nanya anak orang kaya. Bukan anak orang kaya. Orang muda yang kaya. Artinya miliknya dia siapa? Miliknya dia apa segala miliknya? Kekayaan orang kaya. Yang dimiliki semua pasti wow nilainya fantastis kan, bukan receh-receh. Waktu itu seorang anak muda yang kaya ini berpikir, kaya kan, punya uang deposito. Aku yang menguasai kekayaanku. Semua uang yang ada di rekening aku yang menguasai. Sip, kata Tuhan. Oke, good. Kalau gitu, itu kan semua kekayaanmu di tangan kamu ya. Otoritas ada di tangan ya. Oke, good. Kalau gitu sekarang jualah segala milikmu dan bagikan itu kepada orang miskin. Begitu disuruh jual segala milikmu, dia baru sadar hari itu. Ups, ternyata bukan dia yang menguasai kekayaannya, tapi kekayaannya yang menguasai dia. Kenapa? Karena di ayat terakhir dari kisah orang muda yang kaya ini bilang, ketika orang muda itu mendengar perkataan Yesus, pergilah ia dengan sedih. Sebab banyak dia gak respon loh Tuhan Yesus bilang, iya siap. Gak gitu loh. Dia lunglai, ninggalin Tuhan Yesus, dicuekin aja Tuhan Yesus. Aduh. Ternyata waktu disuruh jual segala miliknya, dia bisa gak? Waktu kita tidak bisa melakukan sesuatu, artinya kita sedang di bawah otoritas. Next slide. Hari-hari ini, apa yang menjadi milik kita? Tidurkah waktu tidurmu? Waktu senggangmu? Waktu kita bilang, Kak, gadget nih Kak ya, gadget itu cuma buat killing time. Kalau aku lagi nunggu kereta, kalau aku lagi nunggu dosen, kalau aku lagi jam istirahat kantor, gadget cuma aku pakai buat ya cuma intermezzo, lihat-lihat TikTok gitu. Tapi waktu kamu dibilang, jualah waktu main TikTokmu,
dengan baca Alkitab. Can you do it? Bisa nggak? Ternyata nggak bisa. Ternyata kamu yang dikuasai sama TikTok. Ternyata kamu yang dikuasai sama Reels, YouTube. Kak, tidur itu aku yang nguasain. Anytime aku mau tidur, aku tidur. Aku nggak pernah diatur sama tidur. Oke, ngebahas yuk. Jam berapa ngebahas? Jam 5. Waktu disuruh ngebahas, jual waktu tidurmu. Ganti sama baca Alkitab pagi-pagi yuk. Can you do it? Can you do it? Jangan-jangan tidur yang menguasai engkau. Saudara, hari ini kebenaran firman Tuhan dibukakan. Kenapa Tuhan suruh anak muda yang kaya itu menjual segala miliknya, berikan kepada orang miskin? Karena Yesus tahu ada sesuatu yang menghalangi Yesus, yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Apa itu? Segala sesuatu yang kita miliki. Hari ini mungkin gak sadar, kita pikir kita yang menguasai gadget. Kita pikir kita yang menguasai main game kita. Tapi ternyata kita yang dikuasai. Kalau kita merasa kita lebih menguasai, harusnya bisa ngatur dong. Kapan main game? Bener kan? Yeay. Kapan kita harus baca firman Tuhan? Kapan kita harus lepas? Nggak mager terus scroll down ngelihat orang lagi ngapain ya, ngelihat netizen ngomong apa ya. Harusnya kita yang bisa ngatur dong. Hari ini, yuk sama-sama kita coba bayangin, ya apa ya yang selama ini saya pikir saya yang nguasain tuh ternyata enggak ya. Yang saya pikir itu nggak ada apa-apanya, receh, tapi ternyata itu yang menghalangi kita dengan Tuhan. Yuk kita sama-sama cross check. Oke, pergilah, go. Yang ketiga. Nextnya. Nah, ini dia. Ini udah sering banget. Ini semua orang percaya harus tahu bahwa ini ayat yang benar-benar harus kita pegang. Kenapa? Ini adalah amanat agung Tuhan. Amanat itu apa? Wasiat. Harus dilakukan. Yesus berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Karena kenapa? Tuhan bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka. Pergi yang satu ini rada-rada susah. Iya, saya juga ngaku yang pergi yang satu ini susah. Karena perginya kemana? Perginya kemana? Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Ke Yerusalem bicara soal apa? Keluarga. Waktu kita disuruh pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Artinya kita harus memuridkan. Waktu kita disuruh pergi ke Yerusalem, ke keluarga kita. Saya berasal dari keluarga yang belum kenal Tuhan. Saya adalah buah sulung keluarga saya. Waktu saya pengen melakukan ini amanat agung Tuhan, saya harus pergi ke Yudea, menjadikan semua bangsa muridku, muridnya Tuhan, saya kan harus berhadapan dengan mami dan papi saya. Itu kebayang gak kalau seorang anak harus gue aja ikut Tuhan resikonya besar, gimana mesti bikin mama papa saya menjadi murid Tuhan. Gak gampang, apalagi ke Yudea, Samaria, bahkan ke ujung-ujung bumi yang bahasanya pun kita susah. Coba dikirim ke Jepang. Bisa ada yang bisa bahasa Jepang? Mesti belajar bahasa Jepang dulu. Tapi Tuhan bilang apa? Bisa, possible. Engkau akan melakukan hal-hal yang besar lebih daripada apa yang aku lakukan. Kenapa? Karena Tuhan bilang, coba slide-nya. Karena Tuhan bilang apa? Waktu dia nyuruh kita untuk pergi jadikan semua bangsa muridku. Tuhan bilang apa? Aku menyertai kamu. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa setia. Dia Bapak yang baik. Dia kalau nyuruh orang, nyuruh kita nih sebagai anak-anaknya muridnya itu, dia nggak jorokin seperti yang kadang kita lakukan. Kita nggak dijorokin terus ditinggalin, ya udah kerjain aja gitu. Enggak, dia nempelin kita melalui apa? Roh Kudus. Waktu
Tuhan bilang, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Otomatis sebelum kita memuridkan bangsa-bangsa, kita lebih dahulu harus jadi murid. Siapa di sini yang percaya kita semua adalah murid Tuhan Yesus? Boleh lambaikan tangannya. Nah, yang lambaikan tangannya coba di cross check ya. Apakah ada ciri-ciri murid yang ada pada kita? Oke, next slide. Kalau tadi kita bilang sama-sama kita ini muridnya Tuhan Yesus. Ciri-ciri murid. Yang pertama bilang mencatat. Kurang kencang. Ciri-ciri murid yang pertama apa? Mencatat. Saya itu kenal Tuhan waktu semester akhir kuliah. Waktu itu D3 baru, belum lanjut ke S1. Waktu saya dengar firman Tuhan, pendeta khotbah atau siapalah, pokoknya judulnya share firman Tuhan di radio ikut ibadah langsung, itu saya paling senang mencatat. Coba perhatikan, kalau ada seorang murid yang tidak pernah mencatat, nih biasanya mama-mama yang tahu. Coba kalau periksa catatan anaknya kosong, stres nggak? Pusing nggak? Bertanya nggak? Kamu belajar apa di sekolah? Kok catatannya kosong? Jangan-jangan kamu tidur. Kalau kita bilang kita mencatat, kita seorang murid, ciri-ciri kita dalam mencatat. Sampai hari ini saya pun masih melakukan kebiasaan yang sama, yaitu mencatat. Tapi kadang sekarang sudah lebih modern ya, nyatatnya di gadget gitu ya. Kadang juga, tapi kalau saya sih nggak certified ya, nggak cukup oke di gadget. Lebih senang pakai pensil dan pulpen di kertas. Saya mau tahu dong, seberapa dari Bapak Ibu Saudara yang punya ciri-ciri murid di depan ini, yaitu mencatat. Boleh lambaikan tangannya. Wow, berapa? Wow, Om Romuli, wow keren Om. Mencatat. Kalau belum, berarti mulai sekarang belajar mencatat ya. Karena gini, kita dikasih tahu ya sama mama, tolong minta beliin kol 5.000, wortel 3.000, cabai 2.000, ada 5 tuh, 5 item aja. Lupa nggak? Terus bagaimana caranya kamu bisa menghafal semua yang Tuhan ajarkan satu Alkitab itu? Bagaimana caranya kamu bisa ngerti dan dapat dan tangkap apa yang kamu dapat setiap para hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan? Kalau kamu tidak gimana caranya? Gimana caranya waktu ujian datang kamu belajar dari mana? Catat ya bro. Belajar dari mana? Oke, hari ini yuk sepakat. Mulai hari ini, kalau kita ngaku sebagai muridnya Tuhan, sama-sama yuk kita rajin mencatat. Yang kedua, ciri seorang murid adalah belajar. Belajar itu adalah satu kegiatan di mana kita tadinya tidak tahu, jadi yang tadinya kita nggak ngerti, jadi yang tadinya kita salah, jadi benar. Belajarnya dari mana? Saya mau ada berbagai macam cara atau metode belajar. Tapi yang saya tahu, yang harus semua orang lakukan sebagai seorang murid yang di sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, bahkan jadi doktor, S2 segala macam, cuma satu cara belajarnya, yaitu membaca. Nonsen kalau kamu bilang kamu belajar, tapi nggak pernah baca. How come? Oh denger Kak, denger firman Tuhan. Oh really? Seberapa yang kita dengar nih sama dicatat sama baca itu beda. Nanti kapan-kapan saya kasih surveinya ya tentang metode belajar antara baca, nyatet sama dengar. Ciri yang kedua seorang murid tadi adalah hari ini siapa yang sudah belajar tadi pagi, yaitu baca firman Tuhan. Gak usah angkat tangan deh, jawab sendiri-sendiri. Ya nanti kelihatannya di lapor Pak. Ciri yang ketiga seorang murid. Mau apa bedanya belajar dan mau diajar? Apa bedanya? Mau diajar artinya mau dikasih instruksi, mau dikasih step by step. Artinya apa? Mau melakukan. Seorang murid itu ada prakteknya. Saya ingat banget waktu Jamie SD belajar tentang uang. Pelajaran IPS kalau nggak salah, tentang uang, bagaimana caranya
membedakan uang palsu dengan uang yang bukan palsu, bagaimana cara membelanjakan uang, kembaliannya berapa, itu belajar. Itu teori semua dipelajarin. Suatu hari ada prakteknya. Prakteknya apa? Mereka anak kelas, waktu itu kelas 4. Kelas 4 dikumpulin hari itu, mereka sama-sama jalan dari sekolah ke Indomaret. Masing-masing anak dibekalin uang 50.000. Uangnya dari mana? Dari mamanya ya, nggak mungkin dari sekolah lah ya, dari mamahnya. Jadi mereka selalu belanja di Indomaret, kamu habis berapa, kembalinya berapa. Itu praktek. Waktu kita baca firman Tuhan, mengucap syukurlah senantiasa. Teori kan? Tiba-tiba datang saatnya praktek. Lagi belajar tentang mengucap syukur senantiasa. Kejadian tadi pagi HP hilang. HP baru, belum lunas. Apa responnya? Harusnya mengucap syukur. Ada prakteknya. Kak gak mau praktek? Kamu gak mau praktek? Kamu gak punya skill. Tidak ada, coba nih tanya sama Bapak Pendeta ini yang suka interview di kantornya. Apakah nilai akademik ya Pak Pendeta cukup untuk menilai orang itu cukup capable dalam satu posisi? Tidak. Pasti sudah pengalaman atau belum. Bisa AutoCAD atau enggak ada AutoCAD ya. Bisa aplikasi A, B, C, D, F atau tidak. Bisa berbahasa lain selain bahasa Indonesia atau tidak. Bapak Ibu Saudara, iman tanpa perbuatan adalah teori, nggak pernah dipraktekin. Kita cuma jadi orang-orang cuma tahu teori. Jadi jangan kaget ya. Kita tadi udah ngaku murid, udah dipulihkan. Kita belajar. Tiba-tiba kita lagi belajar firman Tuhan. Kasihilah musuhmu. Ya ampun Tuhan. Kok lagi sungguh-sungguh sama Tuhan? Kok ada pencobaan, ada aja kejadian. Itu namanya praktek. Pasti deh. Lagi belajar soal apa? Ngampuni. Pasti tiba-tiba ada yang nyakitin. Lagi belajar apa? Lagi belajar bagaimana taat sama suami. Tiba-tiba suamiku nyebelin banget. Susah gak prakteknya? Susah. Sekali kadang berhasil gak? Belum tentu, remeh. But it's okay. Karena Tuhan bukan Tuhan yang cuma mau melihat hasil. Tuhan senang sama yang namanya Oke, boleh saya undang kakak-kakak imam musik? Wah, kali ini seneng nih, khotbahnya cepat. Oke, Bapak Ibu Saudara, HMC kemarin, baik yang sudah ikut maupun yang belum ikut. Tuhan itu selalu rindu untuk memulihkan kita. Tahu nggak kenapa? Tuhan pengen kita dipulihkan. Kalau kita lagi sakit, kalau kita lagi punya luka, kalau kita punya sesuatu yang bukan dari Tuhan terus kita pegang dan itu bisa berakibat buruk sama kita, kita jadi produk gagal. Handphone dikasih iPhone terbaru iPhone apa? Kita dikasih iPhone terbaru nih sama Opa Rom. Karena kita achieve lah ya, lapor paknya excellent, setiap hari 20 pasal gitu. Tapi ada satu fitur yang rusak. Bete nggak? Bete. Bisa maksimal nggak handphonenya? Enggak. Tuhan nggak jadikan kita, nggak nuntut kita jadi sesuatu pribadi yang perfect. No. Tuhan cuma pengen jadilah sesuai rancanganku. Ada yang dirancang sama Tuhan, jadi orang yang suka menghibur orang lain. Wah, dia punya karunia di area situ. Ada rancangan Tuhan yang membuat orang nih kalau deket sama dia tuh seneng, merasa dibapai. Dia punya karunia gembala. Tapi waktu iblis rusak itu, fungsi kita nggak ada. Tuhan tidak pernah menciptakan yang namanya produk gagal. Saya percaya, sangat percaya. Tidak ada satupun di tempat ini, mau anak muda,
mau kaum senior, siapapun yang tidak ada dalam kerinduan Tuhan untuk dipulihkan. Setiap kita itu punya, Tuhan tuh punya grand design yang keren banget. Tapi kalau hari ini, Tuhan, aku udah ikut udah ikut udah ikut menara doa. Tapi Tuhan bilang, ada satu. Jualah segala milikmu. Ada satu yang kamu gak sadar kamu dikuasai. Kamu rela begadang sampai malam buat main game. I don't like it. Kamu bisa ke distract. Kamu gak bisa punya hubungan yang kamu nikmati sama aku. Kenapa? Karena kamu nanti kalau pagi-pagi udah kecapean, gak bisa bangun pagi, gak bisa baca firman Tuhan. Gak sadar. Jual segala milikmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Yes, Jesus. Di setiap waktu, Ya Tuhan. nyatakan jalanmu. Ku berikan Ya hatiku Tuhan, kami mau berikan hidup kami. dan jiwaku, Shandamaya ral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 a. semuanya bagimu di dalam hidupku. Jesus. Di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama kita pejamkan mata yuk. Hari ini bukan hari yang kebetulan. Ketika engkau sudah dipulihkan, kau disembuhkan, kau dilepaskan, itu baru awal. Masih ada banyak proses yang kau akan lalui. Tapi percayalah, setiap proses akan membuat engkau jauh lebih luar biasa, jauh lebih hebat, jauh lebih kuat, dan yang pasti jauh lebih bisa diandalkan sama Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang mau meresponi Tuhan pagi hari ini untuk pergi? Yang pertama, pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Waktu kita berusaha pergi, artinya Tuhan bilang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau kamu tahu komunitas yang ada saat ini, yang kamu ada di dalamnya, itu selalu bikin kamu jauh sama Tuhan, selalu bikin kamu jatuh dan jatuh lagi dalam dosa. Tinggalin, pergi dari komunitas itu, dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan mau ketika kita dipulihkan, kita dikasih kesempatan baru, kesempatan kedua sama Tuhan. Kita balik ber-180 derajat. Tuhan mau kamu jadi pribadi yang berbeda. Kamu punya paradigma yang baru. Kamu punya attitude yang baru. Bahkan kamu punya kehausan akan Tuhan yang baru. Berapa banyak pagi hari ini yang mau pergi dan tidak berbuat dosa lagi? Boleh angkat tangannya. Yang kedua, berapa banyak di antara kita yang pagi hari ini mau meresponi firman Tuhan untuk pergi? Pergi dan jual segala milikmu. Tuhan, ini cuman main game biasa, cuma gadget biasa, cuma komunitas biasa yang kita pikir selama ini kita kuasai itu. Tapi salah. Ketika Tuhan suruh jual, anak muda yang kaya itu gak bisa. Gak bisa. Dia sadar hari itu, dia yang sudah dikuasai. Pagi hari ini yuk, yang mau pergi dan jual segala milik kita,
yang menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan, boleh angkat tangannya. Jesus. Yang ketiga, yang terakhir, yang mau meresponi firman Tuhan untuk pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Artinya kita siap untuk memuridkan, tapi sebelum dimuridkan kita harus jadi seorang murid. Seorang murid itu mesti punya komitmen untuk belajar dan mau diajar. Yang hari ini siap untuk mau meresponi firman Tuhan, untuk diutus sama Tuhan, untuk Tuhan bilang pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Yuk lambaikan tangannya. Yang lambaikan tangannya yuk sama-sama semuanya saya undang bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman anak muda dengar. Tuhan tidak pernah punya rancangan yang recehan. Tuhan tidak pernah punya rancangan yang cuma akan berlaku 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nope. Rancangan Tuhan atas hidupmu besar. Dengar, ketika Tuhan sedang memulihkan engkau, menguatkan engkau, artinya Tuhan sedang punya rencana untuk memulihkan kota ini melalui engkau. Dengar, kalau hari ini engkau mengalami pemulihan, engkau dilepaskan. Dengar, Tuhan sedang buktikan engkau bukan anak Tuhan yang ecek-ecek. Engkau sedang diberi kesempatan kedua. Take it or leave it. Ikut Tuhan gak bisa setengah-setengah. Tuhan bilang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pergilah, jualah segala milikmu. Dan akhirnya pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Tuhan, saat ini aku berdoa buat setiap kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau pergi. Kami mau kembali ke kehidupan kami dengan attitude yang baru, dengan pola yang baru, dengan pikiran yang baru, dengan hidup yang baru ya Tuhan. Kami berdoa saat ini. Engkau yang sudah dipulihkan, perhatikan bagaimana engkau meresponi setiap kejadian demi kejadian. Ingat, jangan berbuat dosa lagi. Yang kedua, Tuhan, kami berdoa setiap kami di tempat ini ya Tuhan, yang mungkin selama ini kami gak sadar ya Tuhan, apa yang ada di tangan kami yang kami anggap remeh, ternyata hal itulah yang menguasai kami. Hal itulah yang membuat kami terpisah jauh dari Engkau. Hal itulah yang membuat kami tidak jadi apa-apa selama ini. Hal itulah yang membuat berkat-berkat di surga terhalang dalam kehidupan kami. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, setiap pribadi-pribadi yang ada, baik yang ada di onsite maupun yang ada di online, via Zoom maupun via YouTube, saat ini aku berdoa di dalam nama Yesus, setiap segala sesuatu yang bukan berasal daripadamu, yang membutakan mata rohani kami, saat ini kami percaya, kami sepakat, kami jual di dalam nama Yesus. Jual cara berpacaranmu yang tidak kudus, jual cara mencontekmu, jual berbohong kepada suamimu. Jadikan Tuhan satu-satunya pribadi yang cuma jadi milikmu, tidak ada yang lain. Tuhan, saat aku berdoa, setiap kami di tempat ini dijadikan sebagai seorang murid
yang mau terus dengar-dengaran sama Engkau, yang mau terus dapat sesuatu siang dan malam, terus kejar Tuhan. Dan kami mau simpan itu, bahkan dalam loh hati kami Tuhan. Kami mau belajar terus. Kami gak mau punya excuse ya Tuhan. Kami mau diajar, kami mau praktek Tuhan, kami mau praktek. Ajar kami ya Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami Roh Kudus. Semuanya nothing tanpa perkenanan-Mu ya Tuhan. Tanpa Roh Kudus kami gak bisa, kami gak bisa, kami gak bisa. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat setiap hati yang dibukakan pagi hari ini ya Tuhan. Setiap komitmen ya Tuhan. Kami tahu ini adalah awal kami meraih kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi saudara. Persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Semua diberkati dengan firman Tuhan. Hari ini kita percaya kita terima sesuatu yang baru. Katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Sementara pengumuman boleh disampaikan, saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara boleh persiapkan persembahan di amplop yang sudah disediakan. Bapak Ibu, tadi kita sudah coba untuk menayangkan Voice of Pentecost, tapi ternyata memang terjadi beberapa gangguan sehingga audionya tidak bisa keluar dan tidak bisa kita dengar Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir, Bapak Ibu Saudara dapat menyaksikan Voice of Pentecost di dalam tayangan YouTube ya, yang akan yang sudah ditayangkan Bapak Ibu Saudara ya. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara ingin melihat Voice of Pentecost bisa dilihat di YouTube, channel YouTube GBI Raden Saleh gitu Saudara ya. Dan kemudian saya akan sampaikan beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara, mohon perhatian Bapak Ibu Saudara semua. Pengumuman yang pertama, pengumuman persembahan umum dan persembahan persepuluhan dan juga diakonia. Bapak Ibu Saudara dapat melakukan melalui transfer untuk yang ada di rumah-rumah ke rekening BCA dengan nomor rekening yang Bapak Ibu Saudara dapat lihat di layar atas nama GBI Raden Saleh Rayon 1G, atau juga dapat melakukan dengan cara QR Code, scan QR Code-nya seperti yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara ya, dengan aplikasi pembayaran digital apapun. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan ini, di tempat ini, nanti Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan di amplop yang Bapak Ibu Saudara sudah terima. Dan nanti setelah ibadah raya ini selesai boleh dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disiapkan di dekat pintu keluar Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian selanjutnya adalah ibadah hybrid GBI Raden Saleh, diadakan setiap hari Minggu via Zoom meeting dan onsite di gedung Yayasan Kasih Bersaudara lantai 3 jam 10 pagi. Bagi Bapak Ibu Saudara, untuk ibadah raya minggu depan tanggal 29 Mei 2022 akan dilayani oleh Pastor Ezra Jingga. Kami sangat menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti ibadah secara tatap muka atau onsite Bapak Ibu ya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara ingin hadir ke tempat ini, mohon terlebih dahulu dapat mengisi link reservasi yang tertera di layar atau dapat menghubungi sekretariat atau para gembala kul yang ada di tempat ini Bapak Ibu ya. Kemudian untuk informasi pelayanan jemaat, sekali lagi di masa pandemi, walaupun kondisi hari-hari ini masih pandemi Bapak Ibu Saudara, meskipun sudah semakin baik, tapi GBI Raden Saleh tetap melakukan pelayanan jemaat secara rutin, mulai dari penyerahan anak setiap minggu kedua, baptisan air setiap minggu keempat, dan pelayanan pemberkatan nikah kudus. Khusus untuk pemberkatan nikah, pasangan yang ingin diberkati wajib mengikuti konseling pernikahan, BPN atau bimbingan pranikah terlebih dahulu. Dan untuk informasi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan jemaat atau informasinya lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi sekretariat GBI Raden Saleh melalui nomor
telepon yang tertera di layar Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya ibadah WBI. Ibadah WBI Raden Saleh mengundang seluruh wanita GBI Raden Saleh untuk mengikuti ibadah WBI hari Selasa, catat tanggalnya Bapak Ibu Saudara ya, Selasa 24 Mei 2022 jam 7 malam melalui Zoom meeting dan akan dilayani oleh Ibu Erli Purba. Kemudian ibadah kenaikan ya. Dalam minggu ini ada ibadah kenaikan tepat di hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 via Zoom meeting dan onsite di gedung Yayasan Kasih Bersaudara di tempat ini jam 10 pagi dan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Hortius Romuli, Bapak Ibu Saudara. Kemudian berkenaan dengan media sosial, rekaman ibadah raya hari ini akan dibagikan melalui media sosial kami untuk dapat disaksikan ya, agar dapat diikuti oleh Bapak Ibu Saudara semua yang membutuhkan. Jadi linknya nanti bisa dikasih ke keluarga kita, ke teman-teman kita untuk bisa beribadah juga Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian untuk absensi para pengerja GBI Raden Saleh yang hadir dalam ibadah ini baik secara online maupun onsite, jangan lupa untuk isi form absensi yang disediakan di meja belakang saudara ya. Nanti tolong diisi para pengerja, jangan lupa ya saudara ya. Jangan lupa tetap lakukan vaksinasi dan tetap menjaga protokol kesehatan sehingga kita bersama-sama bisa memutuskan rantai penularan COVID-19. Yang mau setuju katakan amin Bapak Ibu. Satu lagi ya, saya ingin menyambut saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kalau ada boleh angkat tangan saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, ada? Gak ada? Di Zoom ada? Mungkin? Gak ada juga? Coba bilang kiri kanan saudara, bilang ini. Kalau tadi kita sudah dengar firman Tuhan, kita mau selesaikan amanat agung. Katakan amin. Kita mau melangkah. Coba bilang kiri kanan, bilang begini. Minggu depan kita bawa jiwa yuk buat Tuhan Yesus. Gitu. Amin saudara. Puji Tuhan, itu saja pengumuman yang ingin saya sampaikan hari ini. Mari kita bersama-sama, saya undang kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, nanti persembahan Bapak Ibu Saudara bisa dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah disiapkan di belakang Bapak Ibu Saudara ya. Kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus. Lebih lagi sama-sama katakan segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus. Kaulah pujian bagiku. Lebih lagi sama-sama katakan segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus. Yesus, kaulah pujian bagi kami Tuhan. Oh Yesus, kaulah pujian bagi Yesus. Yesus, kaulah pujian bagi. Tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Benar Tuhan, segala puji, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Apapun kondisi kami hari-hari ini Tuhan, di balik ucapan syukur ini ada mujizat Tuhan, ada didikan Tuhan, ada latihan dari Tuhan, dan selalu ada jalan keluar dalam setiap problem, pergumulan, masalah dalam setiap kehidupan kami ini. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Masih melalui hamba-Mu Aning Tuhan. Kita katakan ke Aning Tuhan. Urapi Aning Tuhan. Kabit sekolah minggu di
Bagi media juga Tuhan, di Ring 1G Tuhan, pengurapan yang baru turun berlimpah. Apa yang kau dari hatinya itu dari Tuhan untuk kami semua, membersihkan, membongkar semua Roh Kudus yang tidak benar di hadapan-Mu Tuhan. Supaya kami tidak menomorduakan Tuhan. Di hidup ini kami sungguh-sungguh menomorsatukan Tuhan Yesus. Bukan harta, bukan tahta, bukan kebiasaan kami, bukan kecanduan kami. Menomorsatukan Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Kami beriman hari ini Tuhan, bahwa Tuhan Yesus berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Berkati Ani Tuhan, dan Oki suaminya, juga Jamie Tuhan. Mereka bertiga sudah sepakat untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati Tuhan. Urapi mereka lebih lagi Tuhan. Perluas dalam pelayanan Tuhan. Tidak jadi batas cabang, rayon, ranting, sampai bangsa-bangsa Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan. Pengurapan, pewahyuan, hikmat, hati Bapa, hati Gembala kau tambah-tambahkan dalam hidupnya Tuhan. Kesehatan kau tambah-tambahkan Tuhan. Ada terobosan yang baru untuk Oki dan untuk Aning Tuhan. Biarpun dia mereka melayani Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami semua yang hadir pada hari ini, sudah ada Tuhan buat pencerahan setiap hari kami Tuhan. Mau sungguh-sungguh membaca, merenungkan, mencatat firman Tuhan. Menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Jika apapun masalah kehidupan kami ini, firman Tuhan adalah jawaban dari semua pergumulan, masalah, problem dalam setiap kami Tuhan. Berkaitan hati-hati Tuhan. Yang hadir pada hari ini mereka pulang tidak sama mereka datang Tuhan. Ada hati yang baru, ada roh yang baru, semangat yang baru. Ikut HMC semuanya, lulus sekolah Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak yang sudah memberi Tuhan. Berpuluhan ucapan syukur, diakonia, HMC, penginjilan gedung, pemberian mereka tidak akan pernah sia-sia. Tuhan lihat dari surga, dan Tuhan akan memberkatinya, membalasnya berlipat-lipat kali ganda. Satu pun dari kami tidak ada berkekurangan, semua berkecukupan, berkelimpahan dalam segala hal. Resesi, evaluasi, inflasi, berhenti diam dalam nama Yesus. Tutup dengan darah Yesus, pakai para malaikat Tuhan. Rohani kami sehat, jiwa kami sehat, dan tubuh kami juga sehat, dan keuangan kami juga sehat. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati keluarga-keluarga yang harmonis, yang rukun, yang berkemenangan. Pribadi yang hidup memang hari makin menyenangkan hati Tuhan. Mari kita angkat cerita kita akan hati pikiran pada Tuhan Yesus Kristus. Siap terima berkat Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, baik di gereja yang di Zoom Tuhan, terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa di surga. Terimalah damai, sejahtera, sukacita dalam Putra Tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dan manis, kekuatan Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupanmu, mulai pada pagi siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan permai, bahkan sampai ke kekekalan. Yang menyatakan amin, selamat pagi, selamat siang. Lalu tanggal 26 ibadah kebangkitan Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Sampai ketemu Bapak Ibu Saudara di ibadah berikutnya. Puji Tuhan. Bergantian saja untuk keluar dari ruangan ini Bapak Ibu, supaya tidak terlalu menumpuk begitu saudara ya. Dan Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom, terima kasih untuk kehadirannya. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Jangan lupa tanggal 26 ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan close, kita akan end meeting untuk Zoom di hari yang baik ini. Ya, saya hitung Bapak Ibu Saudara ya. 3, 2, 1, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. you.